Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas sifat gelombang cahaya selanjutnya, yaitu kisi difraksi. Di mana kisi difraksi ini adalah cahaya melewati banyak celah. Nah, kalau di video yang kemarin, itu interferensi bahwa cahaya itu melewati celah ganda. Nah, untuk sifat cahaya yang kisi difraksi ini, sifatnya sama dengan interferensi, bahwa nanti dia akan menghasilkan pola terang dan pola gelap yang berurutan. Nah, menentukan ordenya juga sama dengan interferensi. Masih ingat nggak yang kemarin? Nah, kita bikin dulu gambarnya bahwa dalam kisi difraksi akan menghasilkan pola terang dan pola gelap. Maka kita tulis dulu pola terang dan pola gelapnya. Yang paling tengah itu terang pusat. Setelah terang pusat, gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3, dan terang 3. Begitupun ruas yang sebelah kanan, ada gelap 1, terang 1, gelap 2, terang 2, gelap 3, dan terang 3. Nah, kalau kemarin ordenya itu setengah, maka untuk kisi difraksi masih sama, bahwa orde dari terang pusat ke gelap 1, ini, itu ordenya adalah setengah. Begitupun dari gelap 1 ke terang 1, ordenya juga setengah. Nah, sampai ujung setengah. Oke, jadi ordenya masih sama, pola terang gelapnya masih sama, yang bedanya cuman untuk kisi difraksi ini, dia menggunakan celah yang banyak. Nah, nanti akan ada tambahan sedikit untuk persamaannya. Oke, sampai sini paham? Nah, kita masukkan bahwa pada kisi difraksi, kita menggunakan persamaan yang sama seperti yang kemarin, bahwa D kali P per L itu akan sama dengan N kali lambda. Oke, jadi kalau kemarin D itu kan jarak antar celah. Tapi kalau untuk kisi difraksi ini bisa ditulis itu lebar celah. Nah, tambahan untuk kisi difraksi ini, D itu nilainya sama dengan 1 per N. Nah, apa itu N? N besar ini adalah banyak garis atau banyak kisi per meter. Nah, jadi cuman ada satu tambahan bahwa D itu sama dengan 1 per N. Oke, keterangannya. D lebar celah, satuan meter. P jarak antar pola terang gelap, meter. L celah ke layar, N or D. Lambda panjang gelombang, dan N yang baru itu banyak goresan per meter. Jadi satuannya itu garis per meter. Oke, untuk materinya segini aja. Yang penting Ananda harus tahu menentukan ordenya. Dah, kita bisa gunakan salah satu persamaan atau dua-duanya sekaligus. Kita lihat contoh soal. Cahaya monokromatis dengan panjang gelombang, lambda ya. Lambdanya adalah 660 nanometer. Datang tegak lurus mengenai kisi difraksi menghasilkan pola interferensi layar, jarak pita terang pusat ke terang pertama. Terang pusat ke terang pertama itu N-nya 1, polanya itu 6 mm. Agar jarak antara pita terang pusat ke terang pertama adalah masih sama, terang pusat ke terang pertama ordenya 1, polanya itu 5 mm, maka cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang. Oke, jadi di sini ada dua keadaan. Jadi kalau pola terang pusat ke terang pertamanya 6 mm, lambdanya 660. Kalau 5 mm, lambdanya berapa? Nah, ini tinggal praktis, kita cuman gunakan perbandingan atau persamaan. Kalau dP per L itu kan tadi sama dengan N kali lambda. Nilai N-nya sama ya, sama-sama 1. Berarti kita lihat aja hubungan P sama lambda. Jadi hubungannya gimana? Sebanding. Jadi kalau sebanding, bisa kita tulis P1
per P2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Maka kita substitusikan nilainya P1 6 mm, P2 5 mm, lambda 1 660 nanometer, dan lambda 2-nya mau kita cari. Nah, satuannya karena sama, bisa kita coret. 660 dan 6 juga bisa kita coret, jadinya di sini kan 110 nanometer. Maka lambda 2-nya akan sama dengan 5 kali 110. Jadinya 550 nanometer. Oke, jawabannya adalah yang D. Simple, kita cuma pakai perbandingan atau persamaan. Kita lanjut ke soal yang lain. Difraksi dari sebuah kisi menghasilkan atau memiliki 500 goresan per sentimeter. Ini adalah nilai N besar ya. 500 goresan per sentimeter. Kita ubah satuannya biar jadi SI, berarti 500 goresan per senti ke meter. Itu bagi 100 atau 10 min 2. Sehingga nanti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 4 goresan per meter. Menghasilkan terang pertama dari terang pusat ya. Berarti terang pertama ke terang pusat, ini N-nya, ordinya adalah 1. Polanya ini 5,4 P 5,4 cm atau 5,4 kali 10 min 2 meter atau 54 kali 10 min 3 meter. Apabila jarak layar ke kisi, ini ada tulisan layar berarti L 4 meter, maka panjang gelombangnya adalah, oke, ini tinggal kita cari aja bahwa persamaan kita sebelumnya itu kan dP per L sama dengan N kali lambda. Nah, D-nya itu nggak ada, nilai D-nya nggak ada, berarti kita cari pakai nilai N. Maka D itu tadi kan sama dengan 1 per N ya. Kali P per L sama dengan N kali lambda. Kita substitusikan nilainya, maka 1 per N 5 kali 10 pangkat 4 dikali P 54 kali 10 min 3 dibagi dengan L-nya 4 sama dengan N1 kali lambda. Maka hasilnya 54 dibagi 20. 10 min 3 dibagi 4, kalau pangkat berarti min 3 dikurang 4 berarti min 7. Satuannya meter sama dengan lambda. Maka hasilnya adalah 2,7 kali 10 min 7 meter. Kalau Ananda mau ubah satuannya supaya nggak ada pangkat, boleh kita ubah aja ke nano. Berarti 2,7 kali 10 min 7 kali 10 pangkat 9 nanometer. Maka hasilnya adalah 2,7 kali 10 pangkat 2 nanometer atau 270 nanometer. Oke. Demikian untuk pembahasan kisi difraksi. Jika ada pertanyaan, boleh Anda kirim ke alamat email yang ada di bawah ini, yang ada di deskripsi. Demikian dulu untuk kisi difraksi pada gelombang cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.